Rasanya sudah cukup lama ya, kita nggak ngerasain butterfly in our stomach gitu ya. Karena ngelihat ada adegan-adegan yang manis yang kayaknya tuh kayak, ih gila ngingetin kita sama zaman-zaman dulu ketika kita jatuh cinta ya nggak sih? Gemes ya? Gemes banget parah. Gemes gitu kayak PDKT-PDKT-nya, Iya kan? naksir-naksirnya, Yes. lo kayak pengen tahu dia tuh kemana gitu, kayak diikutin dikit-dikit malu-malu. Awkwardnya, malu-malunya pas, ya you know. Udah berapa lama nggak merasakan itu? Alalah, Janet. Tapi tenang, sabar. Minta sih, iya. Minta dipancing ya? Siapa suruh ya kan? Tapi tenang, karena hari ini kita akan ngobrolin tentang film Bertaut Rindu. Wih, barengan sama siapa? Barengan sama para pemainnya. There you go. Sudah ada bersama kita di sini. Selamat datang. Hai, selamat pagi. Ada supporter. Ada. Lo pikir di sini sistemnya kayak pertandingan bulu tangkis ya, hati-hati. Jangan sedih, di sini rame banget. Termasuk di sini ada Zara Adisti, pemeran Zovanka. Hai, selamat pagi. Hai Zara. Buset, ini anak mukanya kecil banget. Ya Allah, kamu kayak orang Korea. Dia emang gak tahan ngeliat orang kalau mukanya imut-imut kecil-kecil, dia bawaannya kayak gitu. Masa sih? Iya, Hati-hati kayak ya. satu tangan gua doang, kecil banget. Buset, Iya, baru lihat iya, tadi iya. soalnya. Kalau gue apa 2 tangan? Itu pun gak nutup. 2 tangan, 2 kaki. Ih, kami udah ketawa. Ih, parah Apa banget. maksudnya? Lu Mbak parah banget padahal belum gak boleh, yang boleh ketawa cuma kita berdua doang kalau begini. Soalnya lagi bahas muka gue nih, ya. Tenang, jangan pressure. Ada Beryl juga di sini. Beryl, selamat pagi Beryl. Beryl ini ada pemeran dari Koko. Betul. Koko, ya. Betul. Ini gemes-gemes amat sih. Aduh, Iya, kita baru nonton sumpah. trailernya aja, bener kata Aryo tadi udah gremet-gremet. Iya banget, gitu banget, ya. banget. Walaupun abis gemes-gemes tadi gue ngerasa juga ada isu soal orang tua yang gue yakin ini juga selain gremet-gremet banyak banget yang akan relate. Iya. Karena kayak ya hari gini gitu kan kita pasti Bener. punya nih family issue yang mungkin beda-beda gitu urusannya. Tapi sekilas mungkin boleh sedikit diceritain dulu kali ya. Di sini kan ada 2 peran. Betul. Ada Koko, ada Jovanka Jovanka. juga. Mungkin dari Zara dulu deh gitu. Jovanka nih sebenarnya di Bertaut Rindu ini seperti apa sih dia gitu. Oke, jadi Jovanka sendiri itu karakternya cewek anak SMA. Mhm. Dia sangat rajin belajar, dia cukup ambisius ya untuk kejar apa yang dia mau. Latar belakang keluarganya itu ayah dan bundanya cerai. Yang itu membuat dia merasa, aduh keluarga gue aja udah hancur. Ya apalagi nih hidup gitu. Udah pesimis banget sama hidup. Jadi pesimis gitu. Oh. Tapi kemudian dia menemukan semangat yang lagi di satu orang, yaitu Magnus yang diperanin sama Ari Irham. Terus kemudian saling menjadi support systemnya gitu. Oke. Magnus tuh yang tadi tuh ya. Ari Ari Irham. bener. Yang apa namanya? Kok apa mainnya sama burung apa tadi tuh di trailernya. Iya. Nah, itu si Magnus tuh. Tempanan kosong banget katanya. Gitu. Beda ya kalau kita kan kalau kosong kelihatannya kayak bengong aja nih. Iya, ngelamun kayak lo. kosong Serupan ya emang lo ya ntar. gitu kan. Itu otaknya yang kosong beda Iya. lagi. Kalau dia kan tadi kosongnya tetap ganteng, tetap cakep Iya. gitu. Beda. Kalau kita kan kosong Oke. dikit langsung kayak Sama-sama. ayam, serupan gitu kan. Sedia-sedia bawang putih apa nih ya? Ngeri juga. Jangan, sabar, Iya. tenang. Itu Jovanka ya, Iya. dan juga tadi nyerempet-nyerempet ke Magnus. Lalu Koko. Koko. Jadi Gimana kok? Koko ini adalah satu-satunya sahabat Magnus. Jadi dia tuh Kosong juga nggak? Dikit. Koko real life-nya. Koko revive-nya. Oh. Kosong adalah isi adalah Betul. kosong. Jadi sakit jar. Kayak gede juga nih. Si Koko ini tuh satu-satunya sahabat Magnus. Terus dia sama Magnus tuh adalah siswa pecinta alam. Oh. Mereka tergabung dalam satu organisasi di sekolah. Dan dia itu juga temennya Maria dan Jovanka. Jadi kalau misalnya ada apa-apa Jovanka pengen tahu soal Magnus, itu pasti nanya ke Koko. Datangnya ke lo Iya. nih. Jadi kayak intel lah. Cepu lebih Iya. tepatnya cepu. Cepu. Tukang cepu. I see. Nah ini judulnya aja udah bertaut Rindu. Gitu. Yang menarik adalah tau gak apa? Apa? Jadi gue baru tahu ternyata Bahwa- filmnya baru tayang per hari ini. Iya. Gue tadi sampai bilang sama Beryl, di mana-mana orang kalau mau promo tuh seminggu 2 minggu sebelumnya. Bukan di hari halo baru promo Kita media agak kaget visit. sih tadi. Agak aneh menurut gue, ya kan? Karena sebenarnya
pemunculan pertama kali rilis film itu tuh hari pertama tuh paling penting kan sebenarnya kan. Betul. Coba kita tanya nih, menurut Zara sendiri sebagai Jovanka, film yang satu ini apa yang menjadi daya tariknya? I mean di zaman sekarang tuh banyak banget film-film percintaan ya kan? Ya. Daya tarik. Selain dirimu ya sebagai daya tariknya ya. Cie. Sok. Boleh. Yes. Gila. Best. Oke, kalau dari aku mungkin lebih ke topik ceritanya sendiri. Jadi film ini tuh adaptasi dari sebuah novel karya Mbak Tian. Judulnya itu Pen Pusher, kemudian diganti jadi Bertaut Rindu. Novel itu menang kompetisi juga, kompetisi dari Gramedia ya. Jadi novel terbaik gitu. Terus yang menarik dari film ini topiknya. Jadi pesan yang kita mau sampaikan itu seberapa penting komunikasi antara anak dan orang tua gitu. Terasanya mungkin berat banget gitu pesannya karena di sini tuh ngeliatin si Magnus ini anak yang lost di tengah satu sekolah ini, setelah dicari tahu ternyata dia tuh ngejalanin hidupnya nggak sesuai keinginannya gitu karena dia melanjutkan impian orang tuanya yang tertunda gitu. Jadi diliatin lah sebenarnya anak yang diem tuh ngerasain apa gitu. Dan aku yakin untuk Magnus di luar sana tuh masih banyak banget yang mungkin masih takut atau ada perasaan ragu duluan untuk ngomong ke orang tuanya padahal itu buat masa depannya gitu. Gue punya pengalaman dulu teman SMP gue tuh bahkan gak pernah datang ke bioskop gara-gara memang tekanan dari orang tuanya gak mau nonton bioskop itu. Jadi dia bahkan pernah nanya sama gue gitu, kalau di bioskop tuh biasanya ngapain sih? Kayak gimana sih? Karena dia cuma ngeliat di film doang. Jadi dia nggak punya bayangan yang karena dia nggak pernah datang sana. Jadi gue relate banget sama kata-kata Zara tadi bahwa di luar sana tuh masih banyak orang-orang yang dapat tekanan dari orang tuanya sehingga mereka harus jadi anak quote unquote menurut gitu ya. Betul Berarti banget. menarik juga bahwa ini kan kalau kita lihat dari trailernya gitu, first impressionnya soal gerembet-gerembet zaman sekolah naksir-naksiran, tapi sebenarnya ada bigger message juga. Iya. Justru sebenarnya soal orang tua dan anak gitu ya. Kalau Zara deh gitu kan juga punya banyak sekali peran-peran di berbagai film. Betul. Gitu, dan banyak juga yang jatuh cinta yang memang seputar teens juga, seputar remaja. Apa yang menurut kamu mungkin ngasih challenge atau rasa yang berbeda untuk kali ini memerankan sebagai Jovanka? Oke, mungkin di semua rasa yang dibawanya sih Kak. Jadi di sini tuh maupun aku atau Magnus banyak banget adegan yang silent act. Jadi justru nggak ada dialognya, justru kita hanya manfaatin ruang yang ada aja. Dan Om Rako, director kita, Rako Prianto, juga director yang sangat gaul dan santai ya. Jadi ngasih kita kebebasan aja, paling bisikin nanti maunya tuh gini, udah bebas aja gitu. Jadi itu challenging banget sih sejujurnya dan sangat lebih susah menurut aku nggak ada dialognya. Karena kamu benar-benar harus maininnya tuh lebih ke muka gitu ya, gesture apa segala. Perasaan banget gitu. Iya. Sedangkan kan lumayan topik yang dibawanya tuh tentang mental illness, tentang anak yang hilang harapan gitu. Tapi biarpun terdengarnya berat, tapi insya Allah nanti ditontonnya akan sangat memanjakan mata. Sinematografinya bagus banget. Kelihatan kok tadi Insya Allah. trailernya juga. Iya. Bagus banget. Dan gak tahu ya, kayaknya chemistry yang lo bangun sama Ari tuh kerasa banget Jadi ya. Iya. Padahal maksudnya trailernya cuma berapa menit doang kan. Tapi gue bisa nonton dan bisa lihat kalau interaksi di antara kalian berdua tuh beneran ada awkwardnya dapet. Tapi kelihatan banget lo happy ketemu Ari gitu-gitu loh. Padahal kan masih malu-malu. Malunya. Tapi chemistry kalian di sini juga kita lihat dapat banget ya dari gebukan-gebukan yang kayaknya Iya. tadi lumayan sering terjadi. Betul gitu. sekali, emang dapat banget ya. Nah, ya Agar kan gue lagi salah bantal. kelihatan. Oh, salah Playing victim. Langsung, ya jago banget. Oh salah. Oh tuh kan, ya ini adalah salah satu terbukti Iya. ada chemistry juga ya Bener. antara Jovanka dan Koko. Tapi fun fact-nya Kak, kita pernah tes chemistry dan gak ada yang bener. Iya, Sama sumpah. sekali. tes chemistry nol. kayak gimana sih? Kita tuh padahal sahabatan dari aku masih jomblo sampai aku punya pacar dan dia juga. Bentar, ini in a real life. Ini kehidupan real. nyata Bukan nih. Jovanka dan Koko kan? Enggak. Oh, oke, terus? Kita bukan baru bersahabat setelah project ini, justru sebelum itu. Dari Udah sekolah. main bareng Iya, nih. udah. Oke. Terus? Nah, terus tapi kita sama tes chemistry kita gak pernah kompak. Kok jadi bisa? kayak
Kita juga juga nggak bingung. tahu, bingung. Boleh ceritain gak tes chemistry-nya ngapain gitu? Dari semua game-game yang dikasih tentang Cocok-cocokan chemistry apa? kita nggak ada yang sama. Kalian yakin kalian berteman? Kayaknya aku nggak tulus deh. Kayak aku juga gak tulus deh. Coba abis ini mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu. Karena gitu. kebetulan aku sama Davi juga temenan dari sebelum kita syuting bareng ini kan. Dan Iya. kita baik-baik aja, sampai sekarang juga masih temenan. Sejauh ini ya. Pernah tes chemistry Kak? Oh, Kita sih di mana ada uang kita berteman dengan kompak ya. Gak apa-apa. Lo liat gak? Begitu Zardi minta tangan, Zardi main ini. Oh beda kalau kita kan dengan semangat ya. Kita mah semangat. Wah, Lihat. job gitu. Nah, lihat kan? Kayaknya cuma lu sendiri deh yang kayak cuman gue sendiri yang ngerti kan excited ya? ya. Iya, Kayaknya cuma iya, lu doang iya, yang paling iya. semangat, ngerti gak? Kayak gue pengen punya temen. Nah, ini Zara temen gue. Iya, sepertinya emang mengklaim sendiri. Iya. Self-claim, Iya, self-claim. self-proclaim. Iya. Bisa lo Gua rasa evaluasi sana. sih pertemanan Iya, lo kayaknya. Iya. abis ini kayaknya. Menarik. Itu topik menarik. Perlu sebenarnya. dikaji ulang mungkin ya, abis ini, abis promo ya kan. Karena katanya gitu kan, kalau terlalu sering ketemu sama orang, kadang-kadang lu bisa bosan, bisa berantem, bisa ada ribut-ributnya. Tapi teman yang baik katanya harus berantem dulu. Coba deh berantem kita dulu. ribut Enggak dulu lah, aku berarti. gak setuju tapi Kenapa? Oh, kenapa? Karena aku punya sahabat yang benar-benar satu-satunya dan kita nggak pernah berantem. Masa? Tapi justru menurut aku definisi sahabat tuh kalau yang ketika kita datang pas ada butuhnya nggak masalah. Oh, bisa jadi. Kalau aku gitu, Pertemanan sama low sahabat aku. maintenance saja kan. Iya. Jadi nggak harus yang melulu kayak ini dua arah, apa nggak ribet, justru itu nggak berasa gitu ya. Iya sih. Heeh. Gue lagi mengkaji pertemanan kita juga nih sebenarnya gimana gitu. Kita jangan mau diserang sama mereka dong. Kita lagi nyerang mereka, lu jangan mau terpantik. Oh iya. Gimana sih? Iyalah. Jadi gimana sih kalau boleh tahu pertemanan Oh, kalian? kita sih baik-baik aja, tapi langsung hubungan. Iya. Gimana sih? Gimana sih? Oke. Iya. Baju warnanya udah sama nih, temenan banget ini. Chemistry. Jujur karena disiapin. Nggak mau join, nggak mau join. Udah sama nih. Kerudung kamu udah sama sama warna baju kita. Ayo. Iya. Kata aku mah ayo kita join di Ini sini. kursi-kursi ini juga bisa join karena Iya. warnanya sama kursi-kursinya. Tepuk Iya. pramuka. Mau lagi kita. Mau Aneh lagi. ya, Jangan mau lu kalau Iya. disuruh-suruh. Kita juga Oh iya bener. Kalian adalah bintang-bintang tamu saat kooperatif ya. Bagus, Iya, bagus. Terima betul. kasih ya untuk bantuannya ya. Tepuk pramuka. Gak usah. Udah. Kita gak sampai ke situ tahapannya. Nih kalau Iya, gue iya. boleh ngingetin sih kalian judulnya lagi promo film ya. Bener. Boleh balik lagi ke promosionalnya. Bertaut rindu Iya. 31 Juli alias hari ini. Bener kata Aryo tadi sih. Ini kan biasa kita nanya kan. Jadi ini kapan tayangnya? Iya. Orang-orang tuh bilangnya kayak iya bentar lagi ya tanggal sekian gitu. benar. Jangan lupa ditonton. Bisa pre-save dulu. Kalau ini kapan? Nah, hari ini. sekarang. Hari ini. Sekarang. Tapi mungkin nilai positifnya adalah semua yang lagi nonton kita saat ini nggak perlu lama-lama. Udah lu hari ini langsung cari aja tiketnya, langsung bisa nonton. Karena pasti Iya. mereka juga langsung media visit dan juga cinema visit ya. Betul. Pasti kan. Betul sekali. Hari ini kita keliling. Yap. Mana Coba coba sebutin dong. trayeknya Ada 4 gimana nih? studio. Keren, salut, hafal dia. Oke. Kemana Ber? Nah, hey. Pertama jamnya sama sih kebetulan. Jadi dibagi 2 gitu nanti kita. Jadi ada Surprise, di nanti ada siapa ada aja. di Oke. Blok M Square ya? Apa M Blok Betul, Square? Blok M Square. Iya, Blok M Square. Salah, Blok M Plaza maksudnya. Wow, kompak sekali mereka berdua. Antara mereka berdua sama timnya kompak banget. Terus ada Atrium. Atrium. Terus Atrium di mana sih, Ril? Atrium kalau boleh tahu di Senen ya katanya. Udah kebetulan udah ngecek maps. Oh iya. Jalan Pasar Raya Senen. Iya. Bisa sekalian Biar aja beli gua. bohlam nanti di situ mengambil lampu kristal Paragon. ya. Iya, Grand Paragon. Ada Lu tau kan gak? Zara ya, actingnya jago banget. Begitu kita ketawa-ketawa, dia ngeliat ke timnya gini. Paragon sekali. Paragon. Wow, Zara actingnya gak ada lawan. Lo emang cerdas. Dia lihai. Bener. Lihai. Dan timnya juga jago, cuma dikedipin doang segini. dibacain. Chemistry-nya udah terbentuk dengan baik ya. Iya, real Beres. Lo kalau mau Kita. tes chemistry Iya, kesana keren. justru. Salut gua. Iya, oke. Satu lagi tadi apa? Apa tuh? Hut. Lu harus belajar lagi, Real. Lu harus Itu terlalu Tiga. kasar. tuh. Oh, 3 doang. tadi 3 doang. Oh, 3. Tadi 4 tuh.
kayak kalau mau Iya, bisa mau aja. Bisa aja. Kalau Enggak, keburu waktunya keburu. Iya Nggak usah dong. maksa, Nggak usah ya. Tiga, nggak apa-apa Tiga. tiga. Tapi Tadi di surprise nanti. Atrium, Iya. Blok M Square, dan Paragon. Ketemunya siapa surprise. surprise. Ya, Akan surprise. ada yang senior-senior Iya, juga hari iya, ini. betul Oh, sekali. akan hadir juga nanti. Yes. Keren. Tar dulu, ini kan ngomongin kan jadi anak SMA. Ya. Ribet gak sih untuk kemudian mengembalikan memori-memori kalian lagi ke anak SMA? Karena kalau secara muka sih masih cocok banget ya. Kesel gue liat ya. Jujur, Nah, kalau aku waktu itu mungkin nggak di SMA-nya sih, soalnya SMA COVID kan, jadi kayak nggak masuk. Oh iya sama. sedih banget. Mau enggak covid juga lu ini gak sih? Nggak SMA kan? Ya, Nggak. kelas 3 aku homeschooling juga, jadi Dia aku lompat. 2 tahun kelas 1 Homeschooling? 2 SMA itu COVID, kelas 3 pindah ke Jakarta, jadi homeschooling, jadi nggak ketemu teman sama Ih, sekali. gak asik. Nggak asik ya? SMA-nya gak Sama. Nggak seru ya? Lu juga? Gue dari 2 SMP Homeschooling. homeschooling. Karena kan udah JKT48. Oh, udah jadi iya. idol. Yes. Iya bener juga. Setiap hari. Udah. Iya. Terus kalian mendalami hari-hari. Cuma itu doang gue tahu. Emang Cuma kayak itu omong doang. grit jatuhnya ya. Itu kan pakai mic itu kan. Iya bener. Sorry maaf. Terus. Lo tau Ultraman kalau lagi mau baterainya udah Tinung. Gitu dong. Gitu. Iya. jatuhnya kayak Ultraman lowbat tau gak? Makasih ya. Ya. Terus kalian ceritanya mendalami scene-scene jadi anak-anak SMA gemes-gemes gitu dari mana? Dari film-film apa gimana? Iya kan gak ngalamin. Iya. Iya, justru aku sebenarnya seneng banget ya, selalu seneng setiap dapat peran SMA tuh, karena pasti ceritanya lumayan light. Tapi di sini beda, ternyata berat dan explore banget. Aku tuh jadi kerasa masa SMA aku nih gitu. Oh, lu mengalami SMA-nya justru di film. film. Action. Aduh, pengen batuk deh. It's Udah okay. batuk. Udah Iya, batuk, bener bukan juga. pengen batuk Ini lagi. masih mau ya. Ini Mau adalah minum waktunya dulu nggak? slot Minumnya. ikan lagi iklan obat batuk masuk ya. Itu tadi contoh Tolong halus ya. kalau Iya. mau manuver ke komersil. Kalaupun misalnya ada obat batuk yang mau pakai Tapi- Zara sebagai BA-nya juga bisa ya masuk Boleh ya. banget Masih ya, kosong kan? tolong ada di bio aku nomornya. Tadi acting batuknya soalnya bagus banget. Iya, natural ya. Smooth ya. Emang dia gini, mau gini, batuk. Kak. Terus jadi aku nih, tuh SMA. selalu di sekolah homeschooling aku tuh kan yang boleh datang ke sekolahnya. Oh. Jadi aku kadang kayak pengen datang ke sekolah tuh pakai seragam gitu karena baju bebas mulu. Iya, benar. Jadi setiap syuting tuh aku enjoy banget. Karena kamu happy pakai baju seragam. Akhirnya karena kan aku dulu negeri SMP tuh roknya panjang. Iya. Jadi nggak ngerasain pakai rok pendek, rok SMA gitu. Jadi nggak ngerasain rok-rok dikecilin, baju-baju kecilin kayak Iya, anak-anak sekolah nggak gitu nggak ngerasain ngerasain. kan. Dulu sempat dikecilin ya kayaknya di Rok aku, iya. Rok aku dulu seperti sempat ya ngalamin Sebel masa-masa banget. itu waktu itu ya. Iya. Tapi kan maksudnya gitu zaman sekolah, iya dia pandemi. Iya, lu Pandeminya. gimana kok? Aku paling ini aja sih Kak, kemarin kan sebelumnya judul-judul sebelumnya kan anak-anak sekolah. Iya. Jadi paling dari situ aja ini Oh. ngeriset-ngerisetnya kayak karakter-karakter yang sebelumnya tuh kayak gimana gitu-gitu aja sih kalau dari aku. Tapi lucu juga ya jadi experience jadi anak sekolahnya justru gara-gara film. Gara-gara film bener. Iya benar. Betul. Soalnya beberapa aktor lainnya juga kayak ngerasainnya tuh justru pas lagi main film atau main series kayak misalnya coba jadi ikutan prom night padahal dulunya nggak pernah ikutan prom night, baru ngerasain prom nightnya pas lagi syuting doang kayak gitu-gitu kan. Iya, aku Sama. juga sama aku. Sedih banget. Aku ya. Aku selalu juga pengen syuting. tahu prom night itu apa sih rasanya Iya, semua. sama. Kasian ya. Gak apa-apa. Shock ya. Enggak. Dulu sekolah gue kita nggak homeschooling tapi juga nggak ada prom night yo. Gua mah ada. Gua Lu aja. Sabar. Iya di dadap nggak? Di ada. dadap soalnya dulu nggak ada prom night ya. Jadi dulu lulus aja blast gitu. Prom king, prom queen gitu nggak ada. Boro-boro ekskul aja nggak ada. Ya. Oh, nggak semua sekolah ya ada prom night ya? Enggak Zara, enggak ada. Nanti main-main ya namanya dadap. Nanti kita main-main. Oke. Sorry banget ya. Nganganya natural banget lihat si Koko tuh lihat. Kalau Koko tuh mukanya beneran kayak Tulus. Kalau Zara mukanya tuh antara Tulus sama Jul jadi oh jadi nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Jadi gue tuh antara bingung
bingung nih, arahnya kemana nih Zara? Yuk bisa yuk. Gue dari tadi udah ngebatin gini. Iya, soalnya dulu aku kan gak ngalamin pakai baju seragam. Iya. Ya. Itu adalah impian kami. Ih, kayak apa ya dulu sekolah pakai baju bebas kayak di film-film yuk. Gue juga kayak mikir enak banget ya kalau homeschooling gitu ya. Kayaknya santai hidupnya, nggak kayak kita ke pressure sama teman-teman seangkatan, ada bully-bulian. Kalau homeschooling kuku mesti pendek juga gak sih? Enggak, bebas. Bebas. Mau rambut juga Betul. bebas, mau berwarna, mau gimana bebas. Bebas. Di homeschooling aku. Homeschooling aku juga sama, mana cuman seminggu masuk 2 kali doang. Di? 2 jam doang. Apaan? Sisanya ngapain lu? Sama iya gitu. Serius, emang kayak gitu. Oh. Seminggu 2 kali dan Bentar. 2 jam doang. Pas. Sorry, kalau Zara kan iya kita maklumi, karena kehidupan JKT, seorang idol iya iya. padat banget. Kalau kamu waktu itu ngapain? Kalau aku kebetulan waktu itu karena syuting, jadi Keren. ya Allah. Beda level Salah ya, Iya, terus Oh ngapain? iya, lu udah ini ya? Udah abis Covid, aku kan Covid pindah ke Jakarta. Jadi waktu setelah Covid udah mulai syuting-syuting. Jadi itu akhirnya karena sekolah aku di Cirebon. Oh, panas Iya. dong. Banget. Lu katanya Temenan gak sih? Lu temenan gak sih berdua? Gue udah mulai curiga ya. Jauh sebelum ini Ini jauh. cuma buat promo doang kalau temenan kan. Kita bukan cuma dari sini doang. Tahu gue lama-lama nih berdua. Lu kayak gak tahu dia di mana sih? Gue baru tahu jujur. Oh. Zar. Jadi kita kebetulan bertemannya setelah di Lu Jakarta. emang sepihak sih gue rasa. Kayaknya gitu ya. Iya. Kayak aku Lu terlalu evaluasi. excited. Iya. Kata gue coba deh lo cek-cek lagi deh. Boleh, kayaknya nanti kita kaji Ya. ulang. Iya, tolong ya. Tolong dibantu ya. Oke. Jadi kamu sebelumnya di Cirebon. Sebelumnya di Cirebon, karena aku sekolah basket kan di Iya. Cirebon. Jadi waktu Covid, Pantes tinggi badannya. Terus jadi terus. waktu Covid tuh Banyak kelar dengkinya nih. Iya, bener. interview ya. Kesel banget nih sama anak-anak muda gini kulitnya masih kenceng. Ya kan? Karir masih terbuka lebar. Sekolah. Sekolah masih syuting. enak. Syuting. Oh, iya. Nah, Terus Ya udah, jadi akhirnya waktu Covid nggak ada turnamen sama sekali. Aku mutusin buat nyusul mama sama papa ke Jakarta. Oh. Nah dari situ akhirnya Kan, mulai syuting-syuting. Baru tahu ya? Iya kayaknya gue nggak pernah, kayaknya aku pernah cerita itu deh soalnya emang. Oh. Emang ada masalah apa sama kamu dan keluarga kamu? Nah, biasanya nih naikin rating nih. Coba. Ya, ayo, buru-buru. Berarti orang tua kamu sudah duluan Gak di usah Jakarta. nginjek-nginjek Kan sama harusnya lo yang ya. nangis. Kan harusnya yang nangis. Kan Sama kan kita. Udah gak usah sok-sok temenan gitu deh. Udah ya. Udah ketahuan. Tapi Kak, selalu seru sekolah Iya. di dalam film karena kita selalu bawa diri yang beda gitu, karakter yang beda. Jadi masalah di sekolahnya juga selalu beda. Betul. Itu yang aku seru sekolah di film gitu. Tapi kan kamu tuh sebenarnya nggak cuma ini kan, peranin anak sekolah di Iya. film kan. Kamu berkali-kali loh. Iya, sebelumnya juga- kebanyakan malah aku anak sekolah. Iya kan? Iya. Susah gak sih Zar? Maksudnya buat ngebedain antara karakter satu dengan karakter yang lainnya. Karena orang tuh bisa jadi top of mind orang-orang tuh Zara adalah yang ini. Iya. Yang anak sekolahan di sini. Susah sih Kak jujur. Aku juga takut, ada banyak perasaan takut sama film sebelumnya. Apalagi kan hidup tuh ya begitu aja sebenarnya. Maksudnya yang terjadi tuh akan sama aja masalahnya. Di sekolah paling apa sih gitu kan. Cuman ya yang aku kuatin ya diskusi sama setiap direkturnya aja sih. Untuk yakinin itu biar bedanya tuh gimana gitu. Biasanya Mau sih dibawanya. bedain dari cara ngomongnya gitu-gitu. Teknisnya gitu. Tapi emang kelihatan beda sih. Kalau nggak salah aku tuh ngeliat kamu pertama kali di film Dilan deh. Iya Iya bener. kan? Kamu jadi iya. adiknya kan? Anak SMP. Dia Nah. still the scene banget. Iya. Di situ dia still the scene. Still Jadi the tanda. still the tanda. Tanda, ya kan? Tapi kayak tante. Tante. Enggak, kita lagi ngomong sama anak bocah nih. Enggak, ini bocah bohongan ini. Karena pada saat itu dia secara karakternya juga padahal sebenarnya nggak terlalu muncul banyak ya di situ kan. Iya, bener. Tapi begitu kamu masuk dan orang-orang pada bilang oh she's gonna be the rising star dan emang betul. Habis itu kan dudut, sampai sekarang kamu jadi peran utama di film Bertaut Rindu yang tayang hari ini tanggal 31 Yes. Juli 2025 Bes. Keren banget. Real. Keren. Kenapa? Apa yang Tangan tadi kan. Nggak ada penontonnya Ber. Nggak ada. Oh, Di itu- situ ada di situ. Iya ada banget, banyak. Tadi Ada, ada supporter keren. bulu tangkis kan. Ada mana? Dung. Mana coba tadi. Ah. Keren. Waktu itu kamu main pertama kali film umur berapa ya Jar? Waduh, Dilan tuh kalau nggak salah antara 14 atau 15. Oke. Di umur itu lu lagi ngapain Real? Umur 14-15 Iya. lagi main basket. Keren. Lu atlet kan? Iya.
Hey, Dicek bukan lagi. beberapa pertanyaan. Harusnya bukan beberapa pertanyaan. Lu kayak, kan lu atlet, Tril. Gitu. Iya. Pernyataan harusnya. Kalau pertanyaan tuh kesana jadi gak kenal. Lo penyiar kan? Iya. Soalnya tuh, enggak kita tuh gak kenal gitu. Gue make sure lah, minta validasi. Iya. Kan kita juga lagi jadi rekan kerja. Iya. Rekan kerja. Rekan kerja. Keren. Rekan kerja yang nanti promo film juga dipisah ya. Gue lihat ya. Semangat ya teman-teman ya. Bisa. Makasih ya. Semangat ya nanti ya. Makasih ya Kak. Siapa yang ke Senen? Gak tahu. Aku. Beril. Makanya udah ngecek maps. Ya, makanya udah ngecek maps. Iya. Jauh Jangan juga lupa ya ternyata. kalau nanti lampu di rumah lagi ada yang rusak, mungkin nanti di daerah-daerah situ bisa beli lampu sekalian. Ini bocoran sedikit. Kan Senen yo. Benar. Saya balik lagi ke filmnya lagi. Oh ya. iya boleh, Oke. boleh. Karena ini diambil dari sebuah novel. Lo tahu kan, seringkali kita misal baca Harry Potter aja. Ada tim novelnya, ada tim filmnya. Ada orang yang kayak gue lebih suka nonton filmnya lagi, ada yang gue lebih suka baca novelnya gitu. Ya. Lo udah siap belum sih kemudian untuk dibanding-bandingkan antara film sama novelnya? Real? Aku. Iya. Siap sih pasti. Cuman kan kalau novel itu kan, jadi kemarin tuh waktu press con tuh sempat disinggung masalah novel dan filmnya tuh kayak karena novel tuh banyak ya lembarannya dan gak ada durasi sama sekali. Ya. Jadi ceritanya tuh kompleks lah, maksudnya banyak cerita yang di dalamnya itu semuanya tuh Bisa dimasukin. ke Lebih dalam mendetail novel. biasanya Iya, kalau di lebih novel detail. ya. Sedangkan kalau di film kan ada durasi. Jadi ya kalau misalnya dibanding-bandingin, aku udah siap, cuman nggak akan jauh juga kok dari novel. Oh, Di oke. filmnya itu ceritanya. Nah ini pertanyaan menjebak nih. Kau baca novel ya? Aku. Kan yang udah gitu kalau ditanya. Iya. Iya kan? Pasti ditanya. Jadi kebetulan aku tuh baru tahu ini tuh ada novelnya ketika reading. Oh. Kalau diambil dari novel. Ah. Dan kebetulan waktu reading kan kita nggak pakai novelnya kan, emang Iya, pakai iya, skrip. udah konsentrasi Iya, sama udah skrip. skrip sama skrip karena menurut aku jadinya aku kalau misalnya aku misalnya baca novelnya, aku takutnya Oh, yang udah ngerti. dijadiin skrip ini Jadinya jadi berubah keganggu. lagi. Lo Oh, malah ngerti. kegocek Iya, sama malah- yang ada di novel. Iya malah fokusnya kepecah. Jadi aku fokus ke skrip aja waktu reading. Dan paling juga kalau misalnya ada yang dibahas di novel paling cuma disentil-sentil dikit gitu doang. Maksudnya kayak dikasih tahu sama penulisnya atau sama sutradaranya. Gitu-gitu aja sih. Iya, iya. Kalau Zara kan emang doyan baca ya, lihat-lihat ya. Mukanya. Iya kan? Tadi sih, Iya. tadi udah mengumpulkan strategi Oh, berarti mau aku jawab nggak suka ya apa gitu. kayaknya. Ya, lu jangan tersinggung begitu. Kelihatannya emang males. Enggak, tenang aja. Kelihatannya emang males banget. Tapi fakta. Tenang, tenang. Fakta. Iya. Kan kalau Bero Dia. main basket terus, Zar. Sibuk. Lo gimana? Jadi aku tuh lumayan sering mainin film yang adaptasi. Iya Dan lagi. aku selalu seneng banget Oh. karena memang sebenarnya deg-degan juga ya. Ekspektasi pembaca tuh pasti ada gitu. Cuman aku selalu percaya ketika novel diadaptasi jadi film pasti akan ada bumbu-bumbu yang ditambahin ke dalam skrip untuk biar ceritanya ini makin seru gitu. Cuman benang merahnya akan tetap sama. Cuman nggak mungkin plek-ketiplek sama novelnya. Karena seperti yang tadi Beryl bilang, kalau di novel tuh lebih tebel, lebih banyak lembarannya. Jadi nggak mungkin film durasinya 200 halaman gitu Iya, kan, iya, nggak iya, kelar-kelar jadinya. Cuman aku selalu seneng karena aku biasanya kalau mainin adaptasi baca sinopsisnya aja, terus aku berimajinasi sendiri, terus aku ciptakan karakternya, ambil bagian dari diri aku, jadi tetap personal gitu karakternya. Itu metode acting yang kamu terapin Iya. kayak gitu ya. Dan Iya. selalu berhasil tuh karena setiap Insya peran Allah. yang kamu peranin selalu dapet tuh. Wis, keren ya. Insya Allah. Tepuk tangan buat Zara. Wis, woi, keren. Salut. Kita perlu tepuk tangan juga dong buat Koko Beryl. Koko Beryl. Film pertama Beryl. Hah? Ini pertama kamu? Iya. Berarti sebelumnya sinetron? Sebelumnya series sama sinetron. Series sempat. Oh, gimana rasanya main Apa film? bedanya? Wah, beda banget. Gimana? Apa tuh? Boleh dielaborasi mungkin? Tolong. Hah. Kebetulan mungkin aku dapat film yang emang sutradaranya Mas Rako dan kru-krunya tuh sangat amat enak, jadi sangat amat berbaur. Dan kebetulan Mas Rako tuh setiap scene, misalnya setiap adegan itu tuh dia udah tahu kayak cut scene-nya, jadi kita nggak harus ngulang. Kan ada yang namanya master sama cover kan. Iya. Nah, biasanya kalau seri sama sinetron kemarin tuh yang sempat aku rasain itu adalah dari dialog pertama sampai dialog akhir itu tetap diambil semuanya. Jadi ntar bagian editing sendiri yang nge-cut. Tapi kalau Mas Rako kemarin tuh udah tahu. Jadi kayak aku nggak harus ngulang dari awal di master. Seperlunya ya? Iya, jadi Intinya, seperlunya aja, intinya. intinya udah langsung dia udah tahu dan itu enak banget. Aku kayak Enak wow. banget sih. Proses syutingnya berapa lama? Apa yang ini? Bertaut Rindu.
sebulan lebih Sebulan ya. setengah lah Sebulan kurang lebih setengah. dengan pre-production. Iya. Dan Tapi apa rasanya tuh bekerja sama dengan Teman sendiri. teman-teman sendiri ini yang akrab banget ini? Iya. Seru banget jujur. Salah, gue mau nanya Beryl. Saya Aku ya? jujur. Aku kira berdua. Nggak. Lo dulu deh. Oke. Seneng banget aku soalnya Dia dulu. Yang ikhlas, Kita yang dengar ikhlas. dulu ya. Yang ikhlas Beryl, yang Coba ikhlas. yang panjang ya. Coba yang panjang ya. Coba. 10 menit lah. Iya. kayaknya jadi ngevlog ya 10 menit gitu. Podcast. Ngevlog. Kamera selfie Iya, aja boleh dulu ya. kali ya Ayo, ngobrol ayo. sendiri. Nah, seneng banget soalnya jadi nggak perlu kayak ada gap buat maksudnya buat ngerasa kayak minder gimana ya ngejelasinnya. Jadi kayak untuk berbaurnya itu gampang nggak kayak yang harus kesusahan untuk dari diri aku yang kayak anjir aku harus apa namanya harus gerak Kayak pressure Bisa, buat bisa. nge-approach, ngejar. Jangan dibantu, jangan dibantu, biarin Oh, iya, approach iya, duluan iya. gitu loh. Nah, terus? Karena anak-anaknya itu pada seumuran kayak Ari, aku, Aul, jadi bercanda-bercanda juga masuk. Om Rako seumuran. Seumuran kan Om Rako emang seumuran sama kita kan. Oh iya. Benar, Asik. benar. Terus Udah. Oke. Udah? Panjang-panjangnya juga segitu doang. Udah. Nggak masalah. nggak masalah. Masih ada 12 menit nggak mau dipakai ya? Kayaknya yuk kerja yuk. Bisa. Seru kerja lah, juga ya. menyenangkan Seru. ya. Zara, Dari seneng Zara banget gimana? ya, Nah, sih, harus Mbak. panjang nih. Nah, Apa? Harus gong. keren. Sebenarnya sama teman-teman di syutingan ini tuh seru banget karena kita syutingnya tuh di Bandung kak. Iya, Bandung tuh kan ternyata kota berbelaga ya. kelahiran aku. Bener. Ari juga orang Bandung. Jadi setiap syuting di Bandung aku selalu paling nyaman karena aku bisa makan makanan masa kecil aku. Terus lokasinya Bandung tuh kerasa kemana-mana deket. Jadi kalau ada spare waktu nunggu atau selesai syuting cepet gitu, bisa menikmati Bandung juga gitu. Jadi berasa sambil liburan juga gitu rasanya. Enak ya. Tapi jujur itu ya. Ya kan enak banget. Karena aku sumpah. sempat syuting di Bandung, aku 5 hari aku kosong. Terus Iya. kamu jalan-jalan? Aku jalan-jalan Apa, aja. coba kita tanya, makanan apa yang lu icipin di Bandung? Cuangki. Cuanki Serayu. Betul. Enak banget ya itu. Itu udah paling best Apa lagi? menurut aku. Terus apalagi ya Batagor. Batagor apa? Batagor Serayu juga. Oh, Batagor. Enak. Oh iya boleh, Iya. masuk, Ada masuk. Batagor. Iya. Terus udah itu Ini 5 aja. hari loh, lu baru Iya. makan masa cuan Baru 5 dua hari itu. Batagor. Sisanya saya nongkrong, ngopi, Oh, gitu-gitu. jalan-jalan. Iya, betul. Kebetulan ada sahabat aku juga yang lagi syuting di sana, jadi aku Sekalian main. Sandi ya? Iya, si Sandi. Kayak asik ya Seru kegiatan-kegiatannya ya. Iya benar. Nah sebagai gue juga mantan warga Bandung juga, gue ngerasain iya, banget iya. kalau syuting di Bandung pasti menyenangkan karena banyak makan. Oh, Om orang Bandung. Orang Bandung gue. dia. Kok mantan? Misalnya sekarang udah di Jakarta So kan? aja. Sekarang dia jadi perempuan people. Oh enggak, gue lahir di Jakarta. Tapi waktu itu waktu kecil gue sekolahnya di Bandung. Di mana kak? Tarbak. Aku juga Tarbak. Demi Tetangga. apa sih? Taruna Bakti. Taruna Bak. Bukan aku. Cukup deh Ber. Di situ kita ngeliat ada chemistry-nya. Dari pukulan-pukulan itu ya. Karena kalau pukulan basa-basi cuma gini doang. Kalau itu jeblak gitu kayaknya kencangnya tuh dapat. Jadi Dapat. Itu tuh gak bisa dikontrol loh. Iya. Itu gak bisa dikontrol. Kayak gini kan juga gak bisa nggak dikontrol. bisa, nggak bisa. Iya. Tadi kecenglak sekarang udah sembuh kayaknya. Kalau tadi kan dia Gak salah udah bantal ya. Oh. Itu juga termasuk acting kalau mau ada balsam otot mau Bisa ngiklan, masuk, bisa bisa masuk. masuk. Ya, Bener. gak cuman obat batuk, obat Bener. kecentit juga bisa. Bisa. semua ya. Bisa Iya, banget iya. buat Nyeri kita. sendi, Nyeri nyeri sendi. otot. Udah jangan kepanjangan itu terjadi satu iklan, satu Udah dari kesatuan. tagline. Jadi Udah dari tagline. tagline. Ya, tahan di situ. Terus mau dia ada roll on-nya dulu. Pesawat. Makanya Zara itu. bisa ya nanti ya. Bisa lah. Bisa, Nanti bisa. bosnya lagi gitu. Sentit. Bener ya Allah. Estetik. Guys, kenapa kita harus nonton film yang satu ini? Dor. Nah, Duluan Gua. Ber. Ya. why? Karena menurut aku ceritanya itu benar-benar dekat sama masyarakat Indonesia Setuju. sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan kebanyakan rata-rata mereka nggak punya pilihan hidup. Maksudnya dalam arti adalah semuanya udah diatur sama orang tuanya. Kadang yang aku bingung, memang orang tua tuh mungkin ada mimpi yang tertunda, tapi kan nggak seharusnya mimpi itu diwariskan ke anak kan. Karena anak pun juga punya pilihannya masing-masing. Ya. Kok gitu? Terus Ini kita lagi serius sama lu loh. Ini kita kayak iya Kita kan benar serius sih. lagi benar serius sih. nih. Iya, lu kenapa? Terus jadinya aku tuh berharapnya adalah setelah nonton film ini sama keluarga, sama orang tua siapapun itu, jadinya itu bisa jadi suatu ruang diskusi antara anak sama orang tua. Jadi anak kepengennya gimana, orang tua pun tahu, dan orang tua pun gimana, anaknya juga mungkin bisa ngerti juga apa yang dimau orang tuanya. Jadinya kayak kadang, karena aku tuh kadang
bingung sama orang tua yang anak tuh kan sebenarnya butuhnya ditanya kan, bukan? Iya kan? Kadang anak tuh butuhnya kayak ditanya maunya apa, kayak keinginannya apa. Tapi kadang tuh orang tua tuh yang kayak selalu udah ngarahin semuanya tuh kamu harus gini, jadi nggak punya kebebasan. Kayak gitu sih. Iya karena biasanya orang tua tuh punya baggage-nya sendiri yang seringkali tanpa disadari justru baggage-nya dioper ke anaknya biar anaknya yang kemudian terbebani itu. Betul. Iya. Nah itu makanya. Jadi menurut aku untuk anak-anak di luar sana yang belum bisa speak up sama orang tua itu ajak orang tuanya untuk Ini nonton ajakannya ini juga sih. ya. Ya. Supaya terbuka. Nice. Akhirnya ada yang meaningful dari pernyataan lo hari ini ya. Ada ya? Itu jawaban saya setiap hari. Jawaban lu ya? Iya. Kemarin Diambil. dari kita. Dan tadi gue mikir anjir gue jawab. Sekali yang bagus itu adalah jawabannya Zara. Betul. Demi Allah ya. dari Gue lagi mikir. Jadi dari awal aku promo aku udah kayak apa ya enaknya ya? Aku jawab ya. Aku rangkum semuanya. Pokoknya dari jawaban Ari, Aul, Zara semuanya aku jadi satu. Oh best. Kesimpulannya sudah dari aku jadi silakan. Bebannya memang kamu adalah Iya. tulang punggung ayo Zara. bisa, Bisa. ayo. Emang lu kan tulang punggung. Ini udah sangat berwibawa tadi Iya. ya. Detik lagi. Dia sambil tepuk tangan mikir apa lagi ya. Yuk bisa yuk bantu yuk. Tenang Zar, ada supporter di belakang. Yeay. Bisa. Ada yang mau ditambahkan mungkin atau Ada. Dan mau memastikan ini dari tadi buying time guys. Jadi untuk Jovanka dan Magnus di luar sana mungkin ya. Jadi Jovanka sendiri sama Magnus tuh punya background keluarga yang bisa dibilang mirip. Merasa keluarganya sama-sama tidak utuh gitu. Dari sisi Jovanka keluarganya cerai, terus dia ngerasa jadi aduh nggak ada semangat lagi untuk ngelanjutin mimpinya, masa depannya gitu. Kalau Magnus dia anak yang apa-apanya diatur sama orang tuanya gitu. Jadi pesan aku untuk Magnus dan Jovanka di luar sana, semoga nanti setelah nonton film ini kalian berani berdiri di kaki kalian sendiri, bisa menjadi support system untuk teman-temannya dan menghargai support system yang ada saat ini. Keren. Amin. Gila. Ini nggak bisa lo ambil lagi nih karena spesifik. Karena aku baru sadar Kak, setelah syuting film ini ternyata tuh menurut aku, kalau ngomongin support system ya, ternyata selain keluarga tuh teman tuh juga penting banget buat support system kita. Iya, betul banget sih. Gue tuh selalu percaya Iya. orang-orang terdekat kita tuh adalah rezeki sebenarnya. Kita soalnya menemu orang yang cocok, menemu orang yang menyenangkan, menemu orang yang bisa nge-support kita tuh sebuah bentuk lain dari rezeki yang gak cuma materi, itu ada hal lain di luar sana yang Betul. Setuju banget. tadi itu. Setuju banget. Kalau Zara kan rezeki yang paling besar adalah kakaknya sendiri kan, dilihat-lihat kan. Mama aku Mama. Serius banget. sih. Mama aku Soalnya sih. dia selalu FYP ya. Nah gue cuma ngeliat ada dua anak berantem mulu. Itulah. Dan itu gua tonton. beneran kok berantemnya gak gimmick. Kelihatan kok, kelihatan. Tapi itu seru banget. Bukan acting ya. Bukan. Soalnya di Indonesia gue ngeliat tuh ada rasa sayang satu sama lain gitu sebenarnya tanpa mereka sadari. Kan Cuma love kan tuh hate gengsi. relationship Iya, ya. ternyata senyumnya aja udah senyum kayak. Tapi beneran. Males. Kalau apa kita undang kalian berdua kali ya? Boleh banget. Aduh. Kalau dianya mau. Bisa. Ntar coba kita bujuk-bujuk kali pakai apa ya nggak Boleh, tahu deh. boleh. Tapi terima kasih ya kalian udah kasih. datang ke sini, udah share juga dan gue setuju sih bahwa apalagi di umur-umur jangankan umur kalian ya sampai di umur kita pun yang namanya soal urusan sama keluarga, urusan sama orang tua mungkin ada banyak hal-hal yang belum terselesaikan gitu ya dan nggak tahu juga gimana caranya tapi at least kita punya support system itu baik itu keluarga yang emang secara darah nih kita menyambung atau bahkan ya itu teman-teman yang bukan saudara bukan apa tapi ya kita saling bareng-bareng gitu. Iya. Dan sepertinya ini memang tayangan nggak cuman untuk kita aja yang teman-teman seumuran gitu ya, teman-teman anak SMA gitu, tapi juga bisa untuk bawa orang tuanya lagi karena ya tadi seperti disampaikan sama Beryl bahwa ya ini untuk semuanya all the support system, siapa tahu nanti bisa saling mengerti posisinya satu sama lain, baik dari anak ke orang tua maupun dari orang tua ke anak karena ya tadi Zara bilang harus saling menghargai motivasi-motivasi itu sendiri antara anak dan juga orang tua. So ya, jangan lupa ditonton Bertaut Rindu. Hari ini tayang, tanggal 31 Oktober Hari ini 2025. banget, ya. Jadi silakan dicek aja ya. Kalau misalnya siang ini pulang sekolah bisa langsung ditonton. Atau Bisa. mungkin mau nanti sore, nanti malam silahkan guys. Lanjut ya. Oke. Baiklah. Guys, Seperti biasa. kita mau closing. Tapi kita punya tagline. Apa tuh? Tagline harus bareng-bareng. Tadi kan Zara udah, detik lagi. Nah tambahin.
Jangan tidur lagi. Oke. Pakai gaya. Gimana gayanya? Bebas. Oke. Boleh bikin-bikin sendiri ya. Mungkin Zara mau... Boleh. Boleh. Itu masa lalu. Oh iya. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi, benar. Iya. Kenapa sih kayak nggak setuju dengan pernyataan jangan tidur lagi? Kenapa? Enggak ada yang nggak setuju banget. Iya, Let's iya. go guys. Let's go. Dia pelor banget, nempel di mana aja Oh, tidur. pantesan. Kan? Kurang setuju. Pantes dia nggak setuju. Iya, apalagi sekolahnya cuma 2 kali seminggu. Iya, tidurnya juga sampai siang gue lihat-lihat. Makin. Makin Udah emosi lah, gue. udah terima aja ya. Iya, thank you Ayo, banget. udah, yuk, Oke, ya. siap ya guys Siap. ya. Detikers jangan lupa kita harus closing dia, tapi kita masih akan tayang dan menemani Detikers semuanya Ya. dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan jangan lupa update terus pokoknya semua sosial media kita. Karena kayak hari ini ya kan kedatangan juga ada bintang-bintang tamu kita di sini main-main bareng. Kita nggak tahu besok-besok ada siapa-siapa lagi. Pokoknya follow terus, update terus di Instagram, di X, TikTok, Facebook, YouTube, di @detikcom. Jangan lupa tonton Bertaut Rindu, tayang hari ini 31 Juli 2025. Silakan ditonton di mana aja dan mereka juga akan media visit dan cinema visit di mana-mana. Jadi siapa tahu nanti datangan mereka berdua dan bahkan sama Arya Ham juga ya. Ya. Kalau gitu kita berempat pamit, sampai ketemu besok di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.